Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya juga Abu Nawas membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka perbuat?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka, lalu kami langsung menangkapnya," jawab para pengawal. "Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabok minuman keras?" Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas. Kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka, tapi saya malah ikut ditangkapnya," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya, sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu, Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman," kata Abu Jahil berbohong. "Hei Abu Jahil, kau jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya," timpal kawannya. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah, wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu,
kamu juga harus ikut dihukum, kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberi hukuman, masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali dicambuk. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin minta punggungnya diikat bantal, tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja saya akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja. Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas, Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan apa permintaanmu, tanya Baginda Raja melanjutkan. Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka, pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya tidak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan, dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa, Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-menerus teriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan.
Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu kali saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu? Tanya Abu Jahil. Ya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku bersedia, balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas, uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. Kamu sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu, kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. Kurang ajar, dia telah menipuku, ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu, keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim. Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging, jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. Apakah benar kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini? Tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. Iya, benar Tuan Hakim. Memangnya kenapa? Tanya balik si penjual daging. Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu, kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas, balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah, dan penjual daging. Ada apa ini Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas heran. Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini? Tanya Tuan Hakim.
Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil, Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu, hai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri, Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sufi yang bernama Abu Abdillah Al-Qolanisi sedang melakukan pengembaraannya. Suatu hari dalam suatu perjalanannya ke suatu daerah, Abu Abdillah Al-Qolanisi naik perahu bersama kawan-kawannya. Namun naasnya perahu yang mereka tumpangi diterpa angin besar. Seluruh orang dalam perahu itu pun heboh dan khawatir. Agar diberikan keselamatan, mereka semua bernazar kepada Allah dengan nazar yang beraneka ragam. Ada yang bernazar apabila diberikan keselamatan, ia akan menyedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Ada pula yang bernazar akan menyedekahkan semua hewan ternaknya. Sedangkan saat itu Al-Qolanisi belum mengatakan dan menyebutkan nazarnya. Orang-orang yang ada di sana pun memintanya untuk segera bernazar. Namun Al-Qolanisi bingung mau bernazar apa. "Hai Al-Qolanisi, kami semua sudah bernazar kepada Allah, manakala kelak Allah akan menyelamatkan kita. Sekarang tinggal kamu yang belum. Maka segeralah bernazar," perintah mereka kepada Al-Qolanisi. "Tapi aku tidak memiliki harta sama sekali. Lalu aku harus bernazar pakai apa?" jawab Al-Qolanisi bingung. "Terserah kamu, yang penting kamu harus segera bernazar," desak mereka. Karena kebingungan, akhirnya Al-Qolanisi bernazar sekenanya. "Baiklah, aku akan bernazar. Bila aku selamat, aku tidak akan makan daging gajah," kata Al-Qolanisi. Mendengar nazar yang aneh itu, orang-orang pun menjadi heran. Mereka lalu berkata, "Nazar macam apa itu? Mana ada orang yang akan makan daging gajah?" ujar mereka. "Entahlah, saya juga tidak tahu, tapi begitulah yang terbesit di hatiku. Allah telah menuntunku untuk mengucapkannya," jawab Al-Qolanisi. "Ya sudah, yang penting kamu sudah bernazar," sahut mereka. Tidak lama kemudian, perahu yang mereka tumpangi terseret ombak dan terdampar di suatu pulau yang tak berpenghuni. Namun sayangnya perahu tersebut terbelah jadi dua, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka terpaksa menetap di pulau itu. Setelah beberapa hari mereka menetap di sana, rasa lapar mulai menghinggap. Mereka terpaksa makan seadanya, yaitu hanya makan buah-buahan dan dedaunan untuk menghilangkan rasa laparnya. Karena bekal makanan yang mereka bawa hilang bersama ombak yang menerpanya. Suatu ketika saat mereka sedang duduk-duduk bersama, tiba-tiba di hadapan mereka lewat seekor anak gajah.
Melihat itu, mereka sangat kegirangan. Tak perlu menunggu lama, si anak gajah pun segera diburu. Setelah anak gajah tertangkap, mereka segera menyembelihnya untuk dijadikan santapan. Tak lupa mereka juga menawari Al-Qalanisi, akan tetapi ia menolaknya. "Bukankah kalian tahu bahwa nazarku tidak akan makan daging gajah?" kata Al-Qalanisi menjelaskan. Namun mereka tetap memaksanya. Mereka berdalih bahwa sekarang ini sedang dalam keadaan darurat, maka tak apa melanggar sumpah. Tapi bagi Al-Qalanisi, sumpah tetaplah sumpah dan ia harus menjalankan sumpahnya. Al-Qalanisi tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak makan daging gajah. Setelah kenyang dengan santapan daging gajah itu, akhirnya mereka pun tertidur. Hanya Al-Qalanisi yang tidak dapat tidur karena menahan lapar. Di saat itulah datang induk gajah yang mencari anaknya. Ia berjalan sambil mengendus mengikuti jejak langkah kaki anaknya. Hingga akhirnya ia menemukan tulang belulang anaknya. Marahlah induk gajah ini. Ia pun kembali mengendus untuk mencari siapa pelakunya. Sang induk gajah mulai mendekati kawan-kawan Al-Qalanisi yang sedang tertidur lelap. Ia terus mengendus satu persatu dari mereka. Ketika sang gajah menemukan bau daging, ia pun menginjak orang itu dengan kakinya, hingga orang itu meninggal dunia. Begitu seterusnya. Ia endus, dan jika bau daging anaknya, maka ia injak orang itu hingga mati. Mereka semua pun akhirnya meninggal dunia. Al-Qalanisi yang melihat hal itu menjadi ketakutan. Apalagi saat induk gajah mulai mengendus dirinya. Ia hanya bisa pasrah dengan meminta perlindungan kepada Allah. Akhirnya pertolongan Allah pun datang. Sang gajah tidak mencium bau daging anaknya pada diri Al-Qalanisi karena ia memang tidak ikut memakannya. Tiba-tiba gajah itu memberikan isyarat kepada Al-Qalanisi agar ia berkenan naik ke punggungnya. Awalnya Al-Qalanisi menolak, namun gajah itu pun terus menawarinya agar naik. Ia pun akhirnya naik juga. Gajah itu membawanya pergi dengan berlari yang sangat cepat. Hingga pada suatu malam mereka berdua tiba di suatu tempat pemukiman penduduk. Sang gajah lalu berhenti dan menekuk kakinya. Ia memberi isyarat kepada Al-Qalanisi supaya turun. Kemudian sang gajah pun pergi entah kemana. Ketika pagi tiba, masyarakat mengerumuni Al-Qalanisi yang terlihat kebingungan. Mereka lalu membawanya ke hadapan raja. Lewat lidah penerjemah, Al-Qalanisi mengatakan kepada raja tentang apa saja yang ia alami bersama kawan-kawannya yang telah mati. "Apakah kamu tahu berapa jauh perjalanan yang kamu tempuh semalam itu?" tanya sang raja. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab Al-Qalanisi. Sang raja pun kemudian mengatakan bahwa perjalanan yang ia tempuh itu adalah sejauh perjalanan 8 hari. "Tapi gajah itu membawamu hanya dalam semalam," gumam sang raja. Al-Qalanisi kemudian dipersilahkan tinggal bersama mereka sampai ia kembali ke daerah asalnya. Demikianlah kisah ulama sufi yang selamat dari injakan gajah berkat menepati nazarnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Hilyah Al-Auliya wa Tabaqat Al-Ashifa, karya daripada Abu Naim Ahmad bin Abdillah Al-Asfahani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja ulah baginda raja untuk mengerjai Abu Nawas. Di kisah-kisah sebelumnya, Abu Nawas pernah diperintah baginda raja supaya mengajari keledai membaca. Pernah juga Abu Nawas diperintah untuk menghadirkan 6 ekor lembu yang bisa berbicara. Namun berkat akal cerdik Abu Nawas, semua perintah baginda raja yang terbilang tidak masuk akal sukses dijalankannya. Dan atas kesuksesannya itulah Abu Nawas kembali mendapat perintah yang lebih sulit dan lebih tidak masuk akal.
Perintah kali ini adalah Abu Nawas disuruh mengajari lembu untuk mengaji Al-Quran. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat sedang berdiskusi bersama para menterinya. Mereka membahas bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Abu Nawas. Lalu salah satu menterinya mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lembu? Suruh saja Abu Nawas untuk mengajarinya mengaji." Mendengar usulan menterinya itu, Baginda Raja agak bingung. Dulu dia sudah pernah saya perintah untuk mengajari keledai membaca, tapi ia bisa lolos berkat akal cerdiknya, ujar Baginda Raja. Membaca dengan mengaji kan berbeda, Paduka. Kalau membaca tak perlu mengeluarkan suara, sedangkan kalau mengaji harus keluar suara. Pastinya ini akan membuat Abu Nawas kesulitan. Benar juga katamu. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Beberapa pengawal kerajaan segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda disuruh menghadap Baginda sekarang juga," kata si pengawal sesampainya di rumah Abu Nawas. "Baik, saya akan ke istana sekarang," jawab Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tantangan buatmu. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum mati," tutur Baginda Raja. "Kiranya tantangan apakah yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas mulai cemas. "Saya ingin kamu mengajari lembu saya mengaji Al-Quran," kata Baginda Raja menjelaskan. Seketika itu muka Abu Nawas mendadak pucat. Ia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mana ada lembu bisa mengaji? Untuk diajari berbicara seperti manusia saja tidak mungkin bisa, apalagi mengajarinya mengaji, pikir Abu Nawas. "Kamu kenapa bengong Abu Nawas? Kamu saya kasih waktu seminggu. Sekarang pulanglah dan bawa lembu ini," titah Baginda Raja sambil memberikan hewan lembunya. Dengan terpaksa Abu Nawas menerimanya, lalu membawa pulang lembu tersebut. Sesampainya di rumah, lembu itu diikat dengan erat pada sebuah pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai mengajari lembu itu untuk mengaji. Tentu saja hewan lembu tersebut hanya terdiam. Di saat itulah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Ia mengambil sebuah rotan dan mencambuk si lembu berkali-kali sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata, "Atau, atau, atau." Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu sambil tetap mencambukinya tanpa henti. Perbuatannya itu ia lakukan setiap hari mulai dari pagi sampai sore. Suatu hari Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintip kegiatan Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, utusan Baginda itu menyaksikan Abu Nawas sedang mencambuki si lembu sampai sekarat sambil mengajarinya sebuah kata atau. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, waktu hamba mengintip kegiatan Abu Nawas, dia sedang mengajari lembu perkataan atau sambil mencambukinya tanpa henti sampai-sampai si lembu menjadi sekarat." Baginda Raja terheran-heran mendengar laporan itu. Karena merasa kasihan dengan yang dialami hewan lembu, Baginda Raja lalu berkata, "Panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah lembunya sudah bisa mengaji atau belum?"
Tanya Baginda Raja. Sudah bisa sedikit-sedikit Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Tadi aku suruh seorang pengawal untuk mengintip kegiatanmu di rumah. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Apa itu maksudnya? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjelaskan. Maksud kalimat atau itu adalah jika bukan lembu itu yang mati, atau saya yang mati, atau Baginda Raja sendiri yang mati. Kalau di antara kita bertiga belum ada yang mati, hamba tidak puas Baginda Raja. Sebab adanya tantangan mengajar lembu mengaji itu karena adanya 3 faktor. Pertama, saya. Kedua, hewan lembu. Dan ketiga, Paduka Raja sendiri. Kalau di antara kita bertiga ada yang mati, tentu tantangan aneh seperti itu sudah berakhir. Dengan begitu, hamba senang karena tugas hamba telah selesai. Sebab sampai dunia kiamat pun, hewan lembu tidak akan pernah bisa mengaji. Baginda Raja terperanjat di tempat duduknya. Ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Ia merasa bersalah dengan tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas. Setelah tercenung sejenak, Baginda bertanya, "Lalu apakah hewan lembunya sudah mati?" "Belum Paduka Yang Mulia, mungkin besok sore," jawab Abu Nawas singkat. "Jangan kau teruskan perbuatanmu. Jangan sampai lembu itu mati karena disiksa. Saya anggap tantangan ini sudah berakhir dan lembu itu aku hadiahkan untukmu," ujar Baginda Raja. "Benarkah Paduka? Terima kasih banyak Paduka Yang Mulia. Kalau begitu hamba mohon pamit pulang," kata Abu Nawas dengan perasaan senang. Akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari jebakan Baginda dan mendapatkan hadiah seekor lembu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.